Ngaca dong, penjual jamu miskin sepertimu tidak akan pantas jadi pasangan anakku yang seorang polisi. Ayo Hendra, segera pulang. Mama nggak akan setuju kamu pacaran sama wanita tukang jamu miskin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita muda sederhana penjual jamu tradisional. Setiap hari ia berjalan kaki keliling kampung menjajakan jamunya. Dengan wajah lelah dan pakaian lusuh, ia menahan panas dan hinaan dari orang-orang yang meremehkannya. Suatu hari, wanita penjual jamu itu diperkenalkan kepada keluarga kekasihnya yang berprofesi sebagai seorang polisi muda dari keluarga kaya raya. Tapi bukan sambutan hangat yang ia terima, melainkan caci maki yang menusuk hati. Ia disebut miskin, hina, bahkan diusir di depan banyak orang. Kejadian itu membuat air matanya jatuh. Namun 1 bulan kemudian, di sebuah acara besar yang dihadiri pejabat dan aparat, semua mata tertuju pada satu sosok wanita anggun yang berjalan naik ke panggung. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari baru saja naik di langit desa Sukamulya. Embun masih menempel di ujung dedaunan pisang, dan aroma tanah basah menguar dari jalan setapak. Di tengah keheningan itu, langkah kaki seorang wanita muda terdengar pelan tapi mantap. Namanya Ningrum. Wajahnya bersih tanpa riasan, hanya dilapisi senyum tipis yang menenangkan. Di pundaknya tergantung keranjang bambu berisi botol-botol jamu tradisional, dengan warna kuning kunyit, coklat temulawak, dan oranye jahe merah. Jamu sehat, jamu segar, jamu tradisional buatan sendiri. Suaranya lembut tapi penuh tenaga. Ia berjalan dari satu rumah ke rumah lain sambil menunduk sopan, menyalami para ibu yang duduk di beranda. Sebagian orang tersenyum ramah, namun tak sedikit juga yang memandang rendah. Kasihan ya, muda-muda kok cuma jualan jamu. Kalau cantik begini, mending kerja di kota. Bisikan-bisikan itu sering ia dengar, tapi Ningrum tetap menunduk dan tersenyum. Tak ada yang tahu bahwa setiap langkahnya menyimpan kisah panjang. Ia pernah berada di tempat yang jauh berbeda, di balik meja besar dengan ruangan berpendingin dan suara komputer yang sibuk. Tapi semua itu ia tinggalkan untuk satu alasan, mencari cinta yang jujur, bukan karena harta. Hari itu, seperti biasa, Ningrum berhenti di depan rumah seorang polisi muda bernama Hendra. Hendra keluar dengan seragam lengkap, tampan, rapi, dan berwibawa. Tapi di matanya ada kelembutan yang hanya muncul saat menatap Ningrum. Pagi Ningrum. Pagi Mas Hendra. Mereka saling menatap sejenak, lalu tertawa kecil. Hendra membeli 2 botol jamu dan sengaja memperpanjang percakapan hanya untuk bisa lebih lama bersamanya. Mas, kalau minum jamu tiap hari, bisa kuat kerja di lapangan. Kalau yang jualnya kamu, aku bisa kuat seumur hidup. Ningrum menunduk, pipinya memerah. Hubungan itu tumbuh perlahan, tanpa rencana. Setiap pagi Hendra membeli jamu, setiap sore ia mengantar Ningrum pulang ke ujung desa dengan motor dinasnya. Hujan atau panas, mereka tetap bertemu. Hingga suatu sore, Hendra menatap Ningrum dengan serius di tepi sawah. Ningrum, aku ingin kamu kenal dengan ibuku. Aku ingin menikahimu. Kata itu membuat jantung Ningrum berdegup tak karuan. Ia tak menyangka pria sebaik dan setampan Hendra akan melamarnya. Tapi di dalam hatinya, ada ketakutan besar. Ia tahu dunia mereka berbeda. Namun Hendra menenangkan. Aku tahu siapa kamu, dan aku mencintaimu apa adanya. Ibuku pasti akan mengerti. Beberapa hari kemudian,
Ningrum menerima ajakan Hendra untuk datang ke rumahnya. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem dan membawa sekeranjang jamu yang baru diracik pagi itu. Wajahnya cemas, tapi juga penuh harapan. Rumah keluarga Hendra besar dan megah, jauh berbeda dengan gubuk bambu tempat ia tinggal. Begitu sampai di halaman, Ningrum menunduk hormat dan mengucap salam. Tapi tak ada senyum yang menyambut. Hanya tatapan tajam dari seorang wanita paruh baya yang berdiri di teras dengan pakaian hijau zamrud berhiaskan bordir emas. Wanita itu adalah Bu Ratna, ibunda Hendra. Tatapannya menusuk dari ujung kepala hingga kaki Ningrum. Ia melipat tangan di dada dan berkata pelan tapi tajam. "Jadi ini perempuan yang kamu maksud, Hendra?" Ningrum menunduk sopan. "Iya, Bu. Perkenalkan, saya Ningrum." Namun belum sempat ia melanjutkan, suara Bu Ratna meninggi, menggema di seluruh halaman. "Penjual jamu miskin sepertimu tidak akan pantas bersama anakku yang seorang polisi." Ningrum terpaku, matanya mulai berkaca-kaca. Hendra mencoba menenangkan, tapi ibunya tak berhenti. "Anakku dididik untuk jadi orang besar, bukan untuk hidup dengan perempuan jalanan yang jual jamu keliling. Apa kamu pikir aku akan merestui hubungan ini?" Keranjang di tangan Ningrum bergetar. Beberapa botol jamu hampir terjatuh. Air matanya menetes satu-satu, membasahi kebaya kremnya yang sederhana. Ia hanya mampu berucap lirih, "Maafkan saya, Bu." Namun Bu Ratna justru menepis tangannya. "Pergi, sebelum aku benar-benar marah." Suara itu menggema dan menggetarkan dada Hendra. Ningrum menatap Hendra dengan air mata yang jatuh deras. Ia tahu, ia tidak bisa melawan. Dengan langkah pelan dan hati yang remuk, Ningrum berjalan menjauh dari rumah besar itu. Botol-botol jamunya berguncang dalam keranjang, seakan ikut menangis bersamanya. Hendra hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, sementara Bu Ratna berdiri tegak dengan dada sombong, tak menyadari bahwa kalimatnya hari itu akan menjadi awal dari penyesalan besar yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Sore itu langit tampak mendung. Angin berembus lembut membawa sisa aroma hujan yang baru saja reda. Ningrum berjalan tanpa arah, langkahnya lemah, matanya basah. Ia melewati jalan setapak di antara sawah, hingga berhenti di bawah pohon pisang tua di tepi desa. Di sana, ia menurunkan keranjang jamunya dan duduk di tanah. Botol-botol jamu bergoyang pelan, sebagian tutupnya basah karena air mata yang menetes tanpa henti. "Kenapa aku sehina itu di matanya?" bisiknya pelan. Tak ada yang menjawab, hanya suara kodok di sawah dan derik jangkrik yang menemani kesedihannya. Dalam benaknya, ia kembali mengingat semua perkataan Bu Ratna. Kata demi kata yang menusuk seperti pisau tajam. Penjual jamu miskin, perempuan jalanan, tidak pantas. Semua itu berputar-putar di pikirannya, membuat dadanya sesak. Ningrum bukanlah wanita yang mudah menangis, tapi kali ini ia tak kuasa menahan rasa sakit. Bukan karena ia dihina, tapi karena ia sadar Hendra terjepit antara cinta dan keluarganya. Beberapa warga yang lewat memandang heran. "Loh, Ningrum kenapa?" tanya seorang ibu. Ia hanya tersenyum pahit dan menjawab lirih, "Gak apa-apa, Bu. Cuma capek keliling." Padahal dalam hatinya, ia tak tahu harus kemana lagi. Dunia seakan menolaknya, padahal ia hanya ingin dicintai dengan tulus. Sore menjelang malam, Hendra datang. Seragamnya masih lengkap, sepatu masih berlumpur, karena ia mencarinya ke seluruh penjuru desa. "Ningrum," suaranya pelan, tapi penuh penyesalan. Ningrum mendongak. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia berdiri perlahan dan berusaha tersenyum. "Mas Hendra, pulanglah. Ibumu pasti marah kalau tahu kamu di sini." Hendra mendekat, menggenggam tangannya erat. "Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Ibu tidak tahu siapa kamu sebenarnya." Ningrum menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak ingin kamu memilih antara aku atau ibumu. Aku tahu posisi seorang anak, Mas. Aku juga punya orang tua. Dulu, sebelum mereka tiada." Air mata kembali mengalir di pipinya.
Aku hanya ingin dicintai apa adanya, bukan karena kasihan. Hendra memeluknya erat. Di tengah sawah yang mulai gelap, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menjadi saksi cinta mereka. Aku janji, Ningrum. Aku akan buktikan bahwa cintaku sungguh untukmu. Aku akan bicarakan semuanya lagi pada Ibu Ningrum tidak menjawab. Ia hanya menutup matanya dan menunduk di dada Hendra. Ada harapan kecil, tapi juga ketakutan besar di dalam hatinya. Keesokan harinya, Hendra benar-benar kembali ke rumah ibunya untuk berbicara. Namun begitu membuka pintu, Bu Ratna langsung membentak. "Kamu masih berani membela perempuan itu?" "Bu, Ningrum bukan seperti yang ibu pikir. Dia perempuan baik, bekerja keras, dan tidak pernah meminta apapun dariku." "Tapi dia miskin," teriak Bu Ratna sambil menghentakkan kakinya. "Kamu anak polisi dari keluarga terpandang, bukan pengemis yang layak bergaul dengan pedagang jamu." Hendra mengepalkan tangannya, menahan emosi. "Kalau miskin adalah dosa, berarti kita sudah lupa siapa yang memberi rezeki, Bu." Bu Ratna menatap tajam. "Jangan menggurui ibu. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Perempuan seperti dia hanya akan menurunkan martabat keluarga." Ucapan itu membuat hati Hendra terasa hancur. Ia sadar, ibunya keras kepala dan tak mudah berubah. Akhirnya, ia pergi tanpa sepatah kata. Di dalam hati, ia tahu hanya waktu yang bisa membuka mata ibunya. Sementara itu, Ningrum memutuskan untuk berhenti menjual jamu untuk sementara waktu. Ia kembali ke rumah kecil peninggalan orang tuanya di pinggir desa, menghabiskan hari-hari dengan diam dan merenung. Di meja kamarnya, ada sebuah foto lama. Dirinya memakai jas kantor, berdiri di depan logo besar bertuliskan PT Suryantara Group. Ia menyentuh foto itu perlahan dan berkata, pelan, "Aku tidak akan selamanya bersembunyi." Tapi belum saatnya mereka tahu. Senyumnya mulai muncul kembali, namun kali ini bukan senyum lemah, melainkan senyum yang penuh tekad. "Aku akan kembali, dan saat itu tiba, semua akan tahu siapa sebenarnya Ningrum." Langit malam itu tampak lebih gelap dari biasanya, tapi bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu, seolah ikut menyaksikan awal dari sebuah pembalikan takdir yang perlahan sedang disiapkan. Pagi itu, suasana di rumah kecil Ningrum tampak berbeda. Udara terasa lebih tenang, dan aroma jamu dari dapur kembali memenuhi ruangan. Setelah beberapa minggu menyepi, ia mulai berjualan lagi. Namun kini wajahnya lebih tegar, matanya lebih tajam. Seolah setiap penghinaan yang dulu ia terima telah menguatkan hatinya. Ia tak lagi sering melewati rumah Bu Ratna seperti dulu. Meski masih mencintai Hendra, ia memilih menjaga jarak, karena ia tahu perasaan tanpa restu hanya akan melukai lebih dalam. Namun di dalam hatinya, masih ada doa kecil untuk pria yang selalu menepati janjinya itu. Sementara itu, di rumah besar keluarga Hendra, suasana justru semakin dingin. Bu Ratna mulai menyiapkan pertemuan dengan keluarga sahabat lamanya, seorang pengusaha kaya dari kota. Ia ingin menjodohkan Hendra dengan anak pengusaha itu, wanita modern lulusan luar negeri bernama Clara. "Hendra, sudah saatnya kamu bertemu calon yang sepadan. Aku sudah atur makan malamnya malam minggu ini," kata Bu Ratna dengan nada tegas sambil menata gelang emas di pergelangan tangannya. Hendra terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Aku sudah bilang, Bu, aku tidak tertarik dengan siapapun selain Ningrum." "Jangan sebut nama itu lagi di rumah ini," bentak Bu Ratna. "Perempuan itu tidak selevel dengan kita." Suara Bu Ratna meninggi, tapi Hendra tetap menatap ibunya tanpa gentar. "Bu, kalau mencintai orang sederhana dianggap kesalahan, maka biarkan aku salah. Karena aku tidak sanggup mencintai dengan perhitungan." Setelah berkata begitu, Hendra berbalik dan pergi. Ia meninggalkan ibunya yang gemetar karena marah, tapi di matanya juga tampak ada sedikit ragu yang belum ia sadari. Hari berganti. Di rumah Ningrum, seekor burung pipit terbang masuk dari jendela, menjatuhkan secarik kertas kecil di atas meja.
Ningrum mengambilnya dengan heran. Di atas kertas itu tertulis nama pengirim, PT Suryantara Group, Kantor Pusat Jakarta. Tangannya bergetar. Ia membuka surat itu perlahan. Dengan hormat, Direksi PT Suryantara Group mengundang Ibu Ningrum untuk menghadiri acara peresmian cabang baru di Kota Semarang sebagai tamu kehormatan dan perwakilan pemegang saham utama. Ia terdiam, bibirnya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Sudah lama ia menunggu saat ini. Jadi, waktunya sudah tiba. Ucapnya pelan sambil tersenyum getir. Ia lalu berdiri di depan cermin. Bayangan dirinya yang sederhana memantul dengan pakaian kebaya lusuh dan tangan yang kasar akibat pekerjaan. Tapi di balik itu ada jiwa seorang pemimpin yang pernah menggerakkan ratusan karyawan. Dulu aku Ningrum, si penjual jamu. Sekarang aku akan kembali sebagai diriku yang sebenarnya. Hari itu, Ningrum menutup rumah kecilnya dan pergi ke kota dengan menumpang bus malam. Di sepanjang perjalanan, ia melihat wajah-wajah para penumpang yang tertidur. Pekerja kecil, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima. Semua tampak lelah, tapi penuh harapan. Dan ia sadar, inilah dunia yang ingin ia pahami dulu. Dunia orang-orang sederhana yang bekerja dengan keringat sendiri. Sementara di desa, Hendra gelisah. Ia mencari Ningrum ke rumahnya, tapi yang ia temukan hanyalah rumah kosong dengan jendela tertutup dan keranjang bambu jamu yang tergantung di dinding. Dia kemana? Gumamnya pelan. Beberapa tetangga mengatakan Ningrum pergi keluar kota. Hendra menatap jalan setapak di depan rumah itu lama sekali. Ia merasa kehilangan, tapi juga penasaran. Aku akan menemukannya, apapun yang terjadi. Malamnya, Bu Ratna masih menyiapkan acara makan malam dengan keluarga calon menantu pilihannya. Tapi hatinya terasa aneh, ada perasaan tak tenang yang sulit dijelaskan. Ia berjalan ke kamar Hendra dan melihat mejanya. Di sana ada sebuah foto Ningrum terselip di bawah buku catatan polisi. Bu Ratna mengambil foto itu. Ia menatap wajah Ningrum lama sekali. Entah mengapa, air matanya tiba-tiba menetes tanpa ia sadari. Kenapa matanya sejuk sekali? Gumamnya lirih. Namun egonya masih tinggi. Ia segera menyeka air matanya dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Tidak. Perempuan itu bukan untuk anakku. Sementara di tempat lain, Ningrum tiba di hotel besar tempat acara akan digelar. Ia kini tampil dengan balutan blazer putih elegan, rambut disanggul rapi, dan langkah penuh keyakinan. Semua staf hotel menyambutnya dengan hormat. Selamat datang Ibu Ningrum, ucap salah satu manajer sambil menunduk sopan. Ningrum tersenyum lembut. Terima kasih, sudah lama aku tidak kembali ke dunia ini. Malam itu, ia berdiri di depan cermin besar di kamar hotelnya dan menatap dirinya yang berbeda. Besok, semua akan berubah, termasuk pandangan orang yang pernah merendahkanku. Ia memejamkan mata, dan dalam kesunyian malam yang tenang, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Setiap detik terasa seperti langkah menuju kebenaran yang akan mengguncang banyak hati. Pagi di kota Semarang terasa sibuk dan penuh semangat. Jalanan ramai oleh kendaraan, sementara di gedung kaca bertingkat tempat acara besar akan digelar, para staf sibuk menyiapkan penyambutan tamu penting. Spanduk besar bertuliskan Grand Opening PT Suryantara Group Cabang Tengah terpasang di depan pintu masuk. Ningrum berdiri di balkon lantai atas, menatap hiruk-pikuk itu dengan tatapan tenang. Dari balik blazer putihnya, aura wibawa seorang pemimpin mulai tampak kembali. Semua rasa sakit, hinaan, dan air mata sebulan lalu kini menjelma menjadi keteguhan yang sulit digoyahkan. Sudah siap, Bu? Tanya sekretarisnya, seorang wanita muda bernama Sinta. Ningrum mengangguk sambil tersenyum. Sudah, Sinta. Hari ini bukan sekadar peresmian perusahaan. Ini hari di mana aku menepati janji pada diriku sendiri. Di tangan kirinya, ia memegang undangan istimewa yang baru saja dikirim oleh bagian humas. Di dalam daftar tamu VIP,
ada satu nama yang membuat hatinya bergetar. Kombes Ratna Wibisono, Kepala Koordinasi Unit Kepolisian Daerah. Dan di bawah nama itu tercantum pula Letnan Hendra Wibisono, perwakilan unit lapangan. Ningrum terdiam. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Ia menatap nama itu lama sekali, lalu menghela napas panjang. Jadi Allah mempertemukan kami lagi, tapi kali ini bukan sebagai penjual jamu. Sinta melihat perubahan wajah Ningrum, namun ia tidak bertanya. Ia sudah tahu kisah hidup bosnya yang luar biasa itu. Sementara itu di sisi lain kota, Hendra bersiap mengenakan seragam dinasnya. Ia masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik PT Suryantara Group. Ia hanya mendapat perintah dari atasannya untuk menghadiri acara besar tersebut sebagai tamu kehormatan dari pihak kepolisian. Mas Hendra, ini seragammu sudah disetrika, kata Bu Ratna yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Hendra hanya menatap ibunya sekilas. Hubungan mereka masih dingin sejak perdebatan terakhir. Terima kasih Bu, jawabnya singkat. Bu Ratna berusaha tersenyum. Kita akan ke acara penting. Perusahaan besar itu akan bekerja sama dengan kepolisian. Aku dengar pemiliknya wanita, tapi namanya belum banyak diketahui. Hendra tidak menanggapi. Ia sibuk mengenakan sepatu, matanya kosong menatap lantai. Dalam hati, hanya satu nama yang terus terlintas. Ningrum. Siang harinya, gedung megah itu mulai dipenuhi tamu undangan. Para pejabat, pengusaha, dan petinggi aparat duduk rapi di kursi berlapis kain putih. Musik lembut mengalun, sementara kamera televisi lokal mulai menyiarkan langsung acara tersebut. Bu Ratna dan Hendra duduk di barisan depan. Bu Ratna tampak anggun dengan kebaya hijau zamrud yang sama, seperti saat ia menghina Ningrum sebulan lalu. Ia masih belum tahu bahwa hari ini, warna kebaya itulah yang akan menjadi saksi kejatuhan harga dirinya. Acara dibuka dengan sambutan dari moderator, lalu perwakilan direksi naik ke podium. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan menyambut sosok inspiratif. Pemimpin utama PT Suryantara Group, wanita muda yang sukses membawa perusahaan ini menjadi raksasa bisnis nasional. Lampu-lampu mulai meredup, musik berubah pelan dan khidmat. Semua mata tertuju ke arah pintu utama. Dari balik pintu kaca yang perlahan terbuka, muncul sosok wanita berwajah lembut dengan balutan blazer putih dan rok panjang berwarna krem. Langkahnya mantap, senyumnya tenang. Semua orang bertepuk tangan. Namun di kursi barisan depan, Bu Ratna dan Hendra membeku. Nafas mereka tercekat. Wanita itu adalah Ningrum. Hendra berdiri spontan. Matanya tak percaya. Sementara Bu Ratna menggenggam tas tangannya erat-erat, jantungnya berdetak cepat. Ningrum menatap mereka sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia melangkah naik ke atas panggung. Dengan suara lembut namun tegas, ia mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara itu bergema ke seluruh ruangan, penuh ketenangan dan keyakinan. Terima kasih kepada semua pihak yang hadir hari ini. Bagi sebagian orang, mungkin saya hanya seorang wanita biasa. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap orang berhak dihormati, tak peduli dari mana ia berasal. Kata-katanya membuat banyak orang terdiam. Hendra menunduk, sementara Bu Ratna menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ningrum menatap ke arah mereka, lalu melanjutkan dengan senyum getir. 1 bulan lalu, saya dihina dan diusir hanya karena saya menjual jamu di pinggir jalan. Tapi dari situlah saya belajar, bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh harta, melainkan oleh hati yang bersih. Suasana ruangan mendadak hening. Hendra menatap Ningrum penuh rasa bersalah. Bu Ratna menggigil, air mata mulai menetes di ujung matanya. Ningrum menatap semua tamu yang hadir, dan mengakhiri sambutannya dengan kata-kata lembut tapi menghunjam. Jika hari ini saya kembali berdiri, bukan karena ingin membalas, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa tidak ada yang lebih berharga dari ketulusan. Ia menunduk, lalu tersenyum tipis. Seketika,
Seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Tapi di antara tepuk tangan itu, hanya dua orang yang tidak bersuara, Bu Ratna dan Hendra. Di hati mereka, perasaan malu dan haru bercampur menjadi satu. Dan tanpa mereka sadari, hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Suasana setelah acara peresmian itu masih bergema di hati setiap tamu. Namun bagi dua orang di barisan depan, perasaan yang tertinggal bukanlah kekaguman, melainkan guncangan besar. Bu Ratna duduk diam di kursinya lama sekali, bahkan ketika tamu lain sudah mulai meninggalkan ruangan. Tangannya bergetar halus, matanya memandangi panggung tempat Ningrum tadi, berdiri dengan suara lembut tapi menusuk nurani. Hendra menatap ibunya, lalu berbisik pelan, "Bu, ayo pulang." Namun Bu Ratna hanya menggeleng, suaranya nyaris tak terdengar. "Tadi itu, Ningrum?" "Iya Bu, dia Ningrum," jawab Hendra lirih. Hening sejenak. Udara di ruangan itu terasa berat. Bu Ratna menunduk, menggenggam tasnya erat-erat. Aku telah menghina anak orang dengan kata-kata yang tak pantas. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan?" Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya yang dulu begitu tegak oleh kesombongan. Semua kenangan saat ia memaki Ningrum 1 bulan lalu kembali terputar di kepalanya. Kata-kata kasarnya, tatapan merendahkan, bahkan saat ia menepis tangan Ningrum yang menunduk sopan. Kini semua itu terasa seperti cambuk yang menghantam hatinya sendiri. Hendra menunduk dalam diam. Ia tahu ibunya menyesal, tapi luka yang sudah tergores terlalu dalam. "Bu, mungkin ini waktu untuk minta maaf," ucap Hendra lembut. Bu Ratna menatapnya, matanya bengkak. "Tapi setelah semua yang kukatakan padanya, apa dia mau memaafkanku?" Hendra terdiam. Ia pun tak tahu. Tapi di dalam dirinya, ia masih yakin bahwa Ningrum, dengan hatinya yang lembut, pasti tidak menyimpan dendam. "Coba dulu Bu, aku yakin Ningrum tidak berubah. Dia tetap wanita berhati, baik." Beberapa jam kemudian, Ningrum sedang berada di ruangannya di lantai atas gedung. Ia melepaskan blazer putihnya dan duduk di kursi, menatap jendela kota yang sibuk. Sinta masuk membawa segelas air hangat. "Ibu Ningrum, ada tamu yang ingin bertemu." "Katanya penting." "Siapa?" tanya Ningrum tanpa menoleh. Sinta menelan ludah pelan. "Ibu Ratna dan Letnan Hendra." Tangan Ningrum terhenti di udara. Segelas air di meja hampir tumpah. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Namun kemudian, ia menarik napas panjang dan berkata tenang, "Baik, persilakan mereka masuk." Pintu terbuka perlahan. Hendra masuk lebih dulu, diikuti Bu Ratna yang menunduk dalam-dalam. Tidak ada sisa keangkuhan di wajah wanita itu. Matanya sembab, pipinya basah oleh air mata. Begitu melihat Ningrum, langkahnya langsung melemah. Ia hampir terjatuh, tapi Hendra menahan lengannya. Bu Ratna berjalan pelan ke depan meja. Dengan suara bergetar, ia berucap, "Ningrum, maafkan saya. Saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Saya sudah menghina orang yang jauh lebih mulia daripada saya." Suara itu patah-patah, penuh rasa bersalah. Ningrum menatapnya lama. Tidak ada amarah di matanya, hanya ketenangan yang membuat suasana semakin menyesakkan. "Bu, waktu itu saya datang bukan sebagai orang kaya. Saya datang sebagai wanita yang mencintai anak ibu dengan tulus. Tapi ternyata yang saya dapat hanyalah penolakan." Bu Ratna menunduk lebih dalam, suaranya pecah. "Saya buta. Saya terlalu sombong. Saya pikir harta menentukan derajat seseorang. Saya salah besar. Tolong maafkan saya." Nak Hendra menatap Ningrum dengan mata berkaca-kaca. "Ningrum, aku mohon, maafkan ibu. Semua ini salah paham yang lahir dari kesombongan keluarga kami." Ningrum berdiri perlahan. Ia berjalan mendekat dan menggenggam tangan Bu Ratna. "Bu Ratna, tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun punya kesalahan. Saya tidak marah, karena justru dari ucapan ibu dulu, saya belajar menjadi lebih kuat."
air mata Bu Ratna tumpah. Ia berlutut di depan Ningrum sambil memegang tangannya erat. "Nak, maafkan ibu. Tolong anggap semua itu tidak pernah terjadi." Ningrum segera menunduk, menahan Bu Ratna agar berdiri. "Jangan begitu, Bu. Ibu orang tua dari Hendra, dan saya menghormati itu. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama, pelukan pun terjadi." Tangis keduanya pecah di ruangan itu, begitu tulus dan menyayat hati. Sinta yang melihat dari luar pintu ikut menyeka air matanya tanpa sadar. Hendra berdiri di belakang mereka, menatap dua wanita yang paling ia sayangi di dunia. Di wajahnya ada rasa lega yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Namun di tengah keharuan itu, Ningrum berbisik pelan, "Bu, meski saya sudah memaafkan, bukan berarti semua bisa kembali seperti dulu. Saya masih butuh waktu untuk hati saya sendiri." Bu Ratna mengangguk sambil menahan tangis. "Ibu mengerti, Nak. Ibu hanya ingin kau tahu, mulai hari ini ibu tidak lagi melihatmu sebagai penjual jamu. Tapi sebagai wanita berhati mulia." Hendra mendekat, memegang bahu Ningrum. "Terima kasih, Beningrum. Terima kasih sudah memaafkan kami." Ningrum menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata pelan, "Mas Hendra, cinta yang tulus tidak butuh pengakuan, cukup pembuktian. Dan kamu sudah melakukannya." Hendra menunduk, menahan haru. Di ruangan itu, tiga hati yang sempat terpisah kini kembali berdiri di tempat yang sama. Bukan karena harta, bukan karena pangkat, tapi karena keikhlasan dan cinta yang telah melalui ujian besar. Di luar jendela, hujan tipis mulai turun, seolah langit pun ikut meneteskan air mata bahagia. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di antara mereka mulai membaik. Bu Ratna sering mengirimkan makanan ke kantor Ningrum sebagai tanda permintaan maaf yang tulus. Kadang ia juga menelpon sekadar menanyakan kabar, dan Ningrum selalu menjawab dengan sopan, meski masih menjaga jarak. Namun jauh di dalam hati, Ningrum belum benar-benar tenang. Luka batin akibat penghinaan itu masih membekas seperti bayangan yang sulit dihapus. Malam-malamnya sering dihabiskan dalam keheningan, menatap lampu kota dari jendela, sambil mengingat kata-kata tajam yang dulu menusuknya. Suatu malam, saat ia sedang menulis laporan di meja kerjanya, terdengar ketukan pelan di pintu. "Saya masuk, Bu." Suara itu lembut, tapi penuh keraguan. Ningrum menoleh. Sosok yang berdiri di ambang pintu adalah Hendra, dengan wajah lelah dan mata yang menunduk. "Hendra." Ia hanya tersenyum tipis. "Maaf datang malam-malam begini. Aku baru selesai tugas pengamanan, dan rasanya aku harus menemuimu." Ningrum menutup laptopnya perlahan. "Duduklah." Hendra duduk di kursi seberang meja. Suasana hening cukup lama, hanya suara jarum jam yang terdengar berputar. "Aku senang ibu sudah minta maaf padamu," kata Hendra akhirnya. "Tapi aku tahu kamu masih menyimpan luka. Aku bisa melihatnya di matamu." Ningrum menatapnya dalam diam. "Aku tidak membencimu, Hendra. Tapi waktu itu saat ibumu menghinaku, aku merasa diriku benar-benar tak berharga. Dan kamu hanya bisa diam." Hendra menunduk. "Aku salah. Aku terlalu takut kehilangan restu ibu. Padahal seharusnya aku melindungimu. Aku minta maaf, Ningrum. Aku berjanji tak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Suara Hendra bergetar. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku seragamnya dan meletakkannya di atas meja. Kotak itu berwarna biru muda, diikat pita putih sederhana. "Apa ini?" tanya Ningrum pelan. "Cincin, bukan dari toko mewah, tapi aku membelinya dengan gaji pertamaku sebagai tanda niat yang dulu belum sempat kuucapkan." Ningrum memandang kotak itu lama sekali. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. "Hendra, kamu tahu aku mencintaimu. Tapi setelah semua yang terjadi, aku takut kalau cinta kita hanya akan membawa luka baru. Aku tak ingin hidup di antara gengsi dan penyesalan." Hendra berdiri, menatapnya dengan mata merah. "Ningrum, aku tak peduli lagi dengan status atau jabatan.
kamu tetap orang yang sama bagiku. Perempuan yang menolongku dengan jamu di hari aku hampir pingsan di lapangan. Itu hari pertama aku tahu arti ketulusan Ningrum tersenyum getir. Tapi dunia kita sudah berubah, Hendra. Aku bukan lagi penjual jamu. Dan kamu bukan hanya pria sederhana yang membeli 2 botol setiap pagi. Kita sudah berada di tempat yang berbeda. Hendra menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan nada dalam. Kalau dunia memisahkan kita, biarlah aku yang berjalan menuju duniamu, bukan kamu yang menurunkan dirimu untukku. Ucapan itu membuat Ningrum terdiam, hatinya bergetar. Di balik kesedihannya, ia melihat kesungguhan yang belum pernah pudar dari mata Hendra. Namun sebelum ia sempat menjawab, ponsel di mejanya berdering. "Hyasinta, ada apa?" Dari seberang, suara sekretarisnya terdengar panik. "Bu, mohon maaf, ada berita mendesak. Salah satu proyek investasi kita disabotase. Sistem keamanan server diretas malam ini." Ningrum berdiri kaget. "Apa? Siapa pelakunya?" "Belum tahu, Bu, tapi ada laporan anonim yang menyebutkan ada keterlibatan internal dari salah satu staf pusat." Hendra segera berdiri. "Aku akan bantu penyelidikan. Ini bidangku." Ningrum mengangguk cepat. "Baik, tapi tolong jangan libatkan namaku dulu. Aku ingin tahu siapa yang bermain di belakang layar." Wajah Ningrum berubah dingin. Tatapan lembutnya berganti dengan ketegasan seorang pemimpin yang dulu memimpin puluhan cabang bisnis. Jika ada yang mencoba menjatuhkan perusahaan ini, mereka akan tahu siapa Ningrum sebenarnya. Hendra menatapnya dengan kagum sekaligus khawatir. Ia tahu, malam itu bukan hanya tentang cinta yang belum sembuh, tapi juga tentang badai baru yang mulai mendekat tanpa mereka sadari. Di luar gedung, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit, seolah menandai bahwa kisah mereka belum selesai, dan badai yang lebih besar akan segera datang. Malam semakin larut. Hujan di luar gedung belum juga reda. Petir sesekali memantulkan cahaya di dinding kaca ruang kerja Ningrum, menambah ketegangan yang sudah terasa sejak kabar sabotase itu datang. Ningrum duduk di depan laptopnya, menatap deretan data yang tiba-tiba berubah dan menghilang satu persatu. Ia tahu sistem internal perusahaan sudah diserang, tapi yang membuatnya heran adalah arah serangan itu berasal dari kantor pusat Jakarta, tempat yang seharusnya paling aman di bawah tanggung jawab mantan rekan kepercayaannya, Arga Wijaya. Sinta datang tergesa-gesa sambil membawa berkas. "Bu Ningrum, ini laporan terbaru dari tim IT. Mereka menemukan kode enkripsi yang sama dengan proyek lama, proyek sebelum ibu meninggalkan perusahaan dulu." Ningrum mengerutkan kening. "Proyek energi Nusantara?" Sinta mengangguk cepat. "Iya, Bu. Dan yang lebih aneh lagi, pola serangan ini sama persis seperti yang dulu dilakukan oleh..." Ningrum memotong cepat. "Arga!" Ruangan langsung hening. Nama itu menggantung di udara seperti sesuatu yang berat dan penuh kenangan pahit. Beberapa tahun lalu, Arga bukan hanya tangan kanannya, tapi juga orang yang pernah hampir ia percaya untuk memimpin cabang baru. Namun ambisinya membuatnya berkhianat, menjual data perusahaan kepada investor asing. Saat kasus itu terungkap, Ningrum memutuskan mundur diam-diam dari jabatan CEO dan menghilang, memilih hidup sederhana sebagai penjual jamu. Ia ingin menenangkan diri dari luka pengkhianatan itu. Dan kini, bayangan masa lalu itu kembali. Ningrum berdiri dan menatap jendela yang basah oleh hujan. Jadi semua ini bukan kebetulan. Dia tahu aku kembali Hendra yang sedari tadi mendengarkan langsung bersuara. "Kalau begitu, aku akan koordinasi dengan unit cyber. Kita bisa telusuri jejak digitalnya." Ningrum menoleh padanya. "Tidak perlu, Hendra. Aku ingin menyelesaikan ini dengan caraku sendiri." Nada suaranya dalam dan tenang, tapi di balik itu ada ketegasan yang membuat Hendra menatapnya takjub. "Ningrum, ini bukan hal sepele. Kalau benar Arga yang menyerang, dia bisa menghancurkan reputasimu. Semua media bisa tahu masa lalumu." Ningrum menatap matanya, lembut tapi penuh arti.
Kalau kebenaran harus membuatku hancur, biarlah. Tapi aku tidak akan lari lagi. Sinta memandangi mereka berdua dengan cemas. Bu, kalau boleh saya bicara. Sepertinya Ibu dan Pak Hendra harus tetap hati-hati. Saya merasa ada orang dalam yang membantu Arga. Serangan ini terlalu cepat dan presisi. Ningrum mengangguk. Kau benar, Sinta. Kita harus awasi semua staf, termasuk yang baru masuk bulan ini. Malam itu, Ningrum bekerja tanpa henti. Ia memeriksa satu demi satu server cadangan, mencari celah yang mungkin dipakai oleh peretas itu. Hendra duduk di seberang, menatapnya dengan kagum. Ia tak pernah melihat Ningrum seperti ini, tegas, jenius, dan tak kenal lelah. Namun di balik kekaguman itu, ada perasaan bersalah yang makin dalam. Ia teringat malam di bawah pohon pisang, saat Ningrum menangis karena dihina ibunya. Kini perempuan itu berdiri tegak seperti ratu di hadapan badai, dan ia merasa kecil di sisinya. Pukul 2 dini hari, alarm dari komputer berbunyi. Sinta berteriak, "Bu!" Ada pesan masuk di sistem utama. Ningrum dan Hendra mendekat. Di layar muncul kalimat pendek dalam huruf merah. Kau kira bisa sembunyi selamanya, Ningrum? Dunia bisnis tidak butuh orang berhati lembut. Kau akan jatuh lagi, kali ini untuk selamanya. Hendra mengepalkan tangan. Dia benar-benar menantangmu. Ningrum hanya tersenyum tipis. Kalau dia pikir aku masih Ningrum yang dulu, dia salah besar. Aku sudah tahu caranya bertahan di dunia yang kejam. Ia mematikan layar, lalu menatap Hendra dengan sorot mata penuh tekad. Aku akan pergi ke Jakarta besok. Aku harus bertemu dengan Arga langsung. Hendra langsung menatapnya serius. Sendiri? Tidak bisa. Aku ikut Ningrum menggeleng. Kau polisi, Hendra. Tugasmu melindungi masyarakat, bukan mengawal masa laluku. Tapi kamu bagian dari masyarakat juga. Jawabnya cepat. Dan yang lebih penting, kamu bagian dari hidupku. Ningrum terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar pelan. Namun ia hanya menatap Hendra dan berkata lembut, baiklah, tapi janji, apapun yang terjadi, jangan bertindak gegabah. Ini bukan pertempuran dengan senjata, tapi dengan akal. Hendra mengangguk pelan. Selama kamu di sisiku, aku siap menghadapi siapapun. Malam itu mereka berdua tak tidur. Hujan terus turun hingga menjelang pagi, seolah langit pun ikut menunggu langkah besar yang akan mereka ambil. Di luar sana, kota masih tenang. Tapi di balik kedamaian itu, musuh lama sudah menyiapkan jebakan yang bisa menghancurkan semuanya. Termasuk cinta yang mulai tumbuh kembali di hati mereka. Langit pagi di Semarang tampak abu-abu ketika Ningrum keluar dari hotel tempatnya menginap. Angin membawa aroma jalanan basah dan suara kendaraan yang bergegas. Di sampingnya, Hendra berjalan dengan langkah sigap mengenakan pakaian preman sederhana. Topi hitam menutupi sebagian wajahnya. Ia tak lagi seperti seorang perwira polisi, melainkan pria biasa yang sedang menjaga seseorang yang berarti dalam hidupnya. Mereka naik mobil hitam yang disiapkan oleh staf kepercayaan Ningrum. Sepanjang perjalanan ke Jakarta, keduanya lebih banyak diam. Jalanan yang panjang menjadi saksi bagaimana dua hati itu berusaha menata jarak di antara masa lalu dan masa depan yang belum pasti. Ningrum menatap keluar jendela, melihat deretan sawah dan perbukitan yang berganti menjadi gedung-gedung tinggi. Sudah lama aku tidak lewat jalan ini, ucapnya pelan. Hendra menoleh. Kapan terakhir kali kamu ke Jakarta? 4 tahun lalu. Saat aku memutuskan meninggalkan semuanya. Aku tak menyangka hari ini akan kembali, bukan untuk memulai, tapi untuk menyelesaikan. Mobil melaju di tengah jalan tol yang sepi. Sesekali kilat jauh di langit memperlihatkan raut wajah Ningrum yang tegas. Tapi di matanya ada keteduhan yang masih sama seperti dulu, saat ia menjajakan jamu dengan senyum sabar. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di gedung tinggi berlogo PT Suryantara Grup Kantor Pusat. Bangunannya masih megah seperti dulu, tapi aura di dalamnya terasa berbeda. Dinding yang dulu memantulkan semangat kini seolah menyimpan rahasia.
Hendra membuka pintu mobil untuk Ningrum. "Kamu yakin ingin masuk sendirian?" Ningrum mengangguk. "Ya, kalau Arga benar ada di sini, aku harus menemuinya tanpa bayang-bayang siapapun. Tapi aku tidak akan jauh. Kalau ada apa-apa, aku akan masuk," ujar Hendra tegas. Ningrum tersenyum tipis dan melangkah masuk ke lobi. Semua pegawai yang melihatnya langsung menunduk hormat, tak menyangka sosok pemimpin lama mereka kembali dengan aura yang jauh lebih kuat. Di depan lift, seorang pria setengah baya dengan jas abu-abu menatapnya dari kejauhan. Wajah itu masih sama, hanya lebih dingin. Arga Wijaya. Ia berjalan mendekat dengan langkah tenang dan senyum tipis. "Tak kusangka Ningrum, setelah sekian lama bersembunyi, akhirnya kamu muncul juga." Ningrum menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak bersembunyi, Arga. Aku hanya memberi waktu untuk hatiku agar tak dipenuhi dendam." Arga tertawa kecil, sinis. "Dan sekarang kau kembali untuk membalas, begitu?" "Aku kembali untuk mengembalikan apa yang menjadi hakku." Lift berbunyi pelan, pintunya terbuka. Arga melangkah masuk dan memberi isyarat dengan matanya. "Mari kita bicarakan di atas, seperti dulu kita menyelesaikan semua masalah." Ningrum mengikuti langkahnya tanpa kata. Mereka naik ke lantai 30, ruang direksi tertinggi. Begitu pintu lift terbuka, aroma kopi dan lembaran dokumen memenuhi udara. Meja besar dengan logo perusahaan berdiri megah di tengah ruangan. Arga duduk di kursi kulit hitam di sisi kanan, lalu menatap Ningrum tajam. "Kau tahu kenapa aku melakukan semua ini? Karena dulu kau terlalu lembut. Dunia bisnis tak butuh belas kasihan. Dan dunia tanpa belas kasihan hanya melahirkan pengkhianat sepertimu," jawab Ningrum datar. Arga menegakkan tubuhnya, suaranya meninggi. "Aku membangun perusahaan ini bersama-sama denganmu, tapi kau selalu menghalangi langkahku. Aku seharusnya jadi CEO, bukan kau." Ningrum berjalan mendekat, pandangannya tajam tapi tenang. "Aku memberimu kepercayaan, Arga, tapi kau jual data kami pada investor luar negeri. Kau bukan hanya menghancurkan perusahaan, tapi menghancurkan kepercayaan ratusan karyawan." Arga terdiam sesaat, lalu tersenyum miring. "Dan sekarang kau pikir bisa datang kembali dan mengambil semuanya begitu saja?" "Aku tidak mengambil apapun. Aku hanya menuntut keadilan. Semua dokumen yang menjeratmu sudah aku serahkan pada pihak berwenang." Tiba-tiba pintu ruangan terbuka keras. Beberapa petugas berseragam masuk dengan langkah tegas. Di antara mereka, Hendra berdiri paling depan sambil menunjukkan surat resmi. "Arga Wijaya, Anda kami amankan atas dugaan penggelapan dan sabotase sistem perusahaan." Arga menatap Hendra dengan marah. "Jadi ini jebakanmu?" "Bukan jebakan," jawab Hendra dengan tenang. "Ini akibat dari keserakahanmu sendiri." Petugas segera menggiring Arga keluar. Namun sebelum pergi, pria itu sempat menoleh ke arah Ningrum. "Jangan pikir kau menang, Ningrum. Dunia ini tidak akan pernah adil untuk orang baik." Ningrum menjawab tanpa ragu. "Mungkin tidak adil, tapi aku lebih memilih menjadi orang baik daripada hidup dalam kebohongan." Setelah Arga dibawa pergi, ruangan itu kembali sunyi. Ningrum berdiri memandangi meja direksi yang dulu pernah ia tinggalkan. Tangannya menyentuh permukaannya perlahan, seolah ingin menghapus semua jejak luka yang tersisa. Hendra berjalan mendekat. "Sudah selesai?" Ningrum mengangguk pelan. "Belum, Hendra. Ini baru permulaan-permulaan." Ningrum menatap jendela gedung yang memperlihatkan seluruh kota Jakarta. Permulaan untuk hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Hendra menatapnya lama, lalu berkata lembut, "Kalau begitu, biarkan aku ada di sana, di hidup barumu." Ningrum tersenyum samar. Tak ada jawaban dari bibirnya, tapi dari matanya, Hendra tahu bahwa pintu hatinya mulai terbuka kembali. Di luar sana, hujan sudah reda. Langit Jakarta mulai memunculkan warna jingga senja, seolah menandai akhir dari badai
dan awal dari kisah yang baru. Sudah seminggu berlalu sejak penangkapan Arga. Kasus itu ramai diberitakan di televisi dan media sosial. Nama Ningrum kembali mencuat ke permukaan sebagai sosok pemimpin perempuan yang kuat dan berani mengungkap korupsi di perusahaannya sendiri. Setiap kali ia muncul di layar kaca, semua orang di Desa Sukamulya yang dulu meremehkannya kini menatap dengan kagum. Mereka tak percaya, penjual jamu yang dulu berjalan kaki keliling kampung kini menjadi tokoh penting di negeri ini. Namun di balik semua sorotan, hati Ningrum justru semakin sunyi. Malam-malamnya dihabiskan di balkon apartemen tinggi, menatap langit Jakarta yang penuh cahaya. Ia mulai rindu masa-masa sederhana, masa di mana kebahagiaan hanya sesederhana melihat Hendra tersenyum sambil meneguk jamu buatannya. Suatu malam, Hendra datang membawa setangkai mawar putih. Ia mengenakan kemeja biru polos, wajahnya tampak lelah setelah tugas. "Boleh aku masuk?" katanya pelan. Ningrum tersenyum lembut. "Tentu. Sejak kapan kamu butuh izin untuk datang?" Mereka duduk di ruang tamu. Hendra menatapnya lama, lalu berkata, "Besok aku dipindahkan tugas ke Polda Metro. Aku akan bertanggung jawab atas pengamanan kasus Arga sampai persidangan selesai." "Berarti kita akan sering bertemu?" tanya Ningrum dengan nada setengah bercanda. "Sepertinya begitu," jawab Hendra sambil tersenyum. Namun di balik senyum itu, Ningrum merasakan sesuatu yang berat. Ia tahu, tugas Hendra tidak mudah. Arga memiliki banyak koneksi, dan permainan di balik layar bisa sangat berbahaya. "Hendra," katanya pelan, "kau harus hati-hati. Dunia bisnis dan dunia aparat sama kerasnya. Kadang musuhmu bukan orang asing, tapi orang yang pernah duduk di meja yang sama." Hendra mengangguk. "Aku tahu, tapi aku juga tahu, selama kamu percaya padaku, aku tak akan goyah." Malam itu mereka berbincang lama, membicarakan masa lalu yang pahit dan masa depan yang belum pasti. Hingga akhirnya Ningrum berkata dengan nada lembut, "Kau tahu Hendra, dulu aku menyamar menjadi penjual jamu bukan karena aku lelah dengan dunia bisnis, tapi karena aku ingin tahu apakah masih ada orang yang bisa mencintai aku tanpa melihat apa yang kupunya." Hendra terdiam lama. "Dan sekarang kamu tahu jawabannya?" Ningrum menatapnya dengan senyum samar. "Ya, aku tahu jawabannya adalah kamu suasana menjadi hening." Hendra menatap matanya yang berkilat di bawah cahaya lampu apartemen. Perlahan, ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Ningrum. "Kalau begitu, biarkan aku menjagamu. Kali ini tanpa ada rahasia di antara kita." Namun sebelum Ningrum sempat menjawab, ponselnya berdering keras. Ia melihat layar dan keningnya langsung berkerut. Nomor tak dikenal. "Siapa itu?" tanya Hendra. Ningrum menatap layar beberapa detik sebelum menjawab panggilan itu. Dari seberang, suara berat seorang pria terdengar jelas. "Saya harap Anda menikmati kemenangan Anda, Bu Ningrum. Tapi permainan belum selesai. Kami tahu Anda akan hadir di sidang Arga besok. Kalau Anda datang, seseorang akan terluka." Ningrum terpaku. Hendra yang mendengar langsung berdiri. "Siapa itu?" Namun sambungan sudah terputus. Ruangan tiba-tiba terasa mencekam. Ningrum meletakkan ponselnya di meja. Wajahnya pucat. Mereka mengancam. Hendra segera memegang bahunya. "Dengarkan aku. Mulai sekarang, kamu tidak kemana-mana tanpa pengawalan. Aku akan pastikan kamu aman." Namun Ningrum menatapnya tegas. "Tidak, Hendra. Aku tidak akan lari dari ancaman. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Aku harus datang ke persidangan itu." Hendra menatapnya dalam-dalam. "Kamu sadar, mereka bisa mencelakai siapapun yang dekat denganmu." Ningrum menunduk. "Aku sadar, tapi aku juga tahu kalau aku menyerah, mereka menang. Dan aku tak mau hidup lagi dengan rasa kalah." Hendra terdiam, lalu menarik napas panjang. Ia tahu tak ada gunanya membujuk Ningrum. Ia bukan perempuan yang mudah diatur, tapi itulah yang membuatnya semakin kagum. Malam itu, mereka membuat rencana pengamanan.
Hendra menghubungi timnya secara diam-diam, memastikan jalur pengawalan menuju gedung pengadilan aman. Namun di dalam hati ada firasat buruk yang terus menghantui. Ketika Ningrum akhirnya tertidur di sofa karena kelelahan, Hendra duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang tenang. Ia berbisik lirih, "Kalau aku harus terluka untuk melindungimu, aku rela. Karena bagiku, kamu lebih berharga dari seragam yang kupakai." Hujan kembali turun di luar jendela apartemen. Petir menyambar jauh di langit, menandai malam yang panjang menjelang hari yang mungkin akan mengubah segalanya. Pagi itu, langit Jakarta diselimuti awan kelabu. Jalanan depan gedung pengadilan ramai oleh wartawan, polisi, dan warga yang ingin melihat langsung persidangan besar kasus penggelapan data PT Suryantara Group. Mobil hitam yang ditumpangi Ningrum berhenti di gerbang. Dari dalam, ia menatap kerumunan yang sudah menunggu. Wajahnya tetap tenang meski jantungnya berdetak cepat. Hendra duduk di sampingnya, mengenakan jas abu-abu tanpa seragam dinas. Ia memeriksa sekeliling dengan pandangan tajam. "Aku sudah perintahkan tim untuk berjaga di semua pintu. Tapi kamu harus tetap dekat denganku, apapun yang terjadi." Ningrum mengangguk pelan. "Aku tidak takut, Hendra. Aku hanya ingin kebenaran keluar hari ini." Begitu turun dari mobil, kilatan kamera langsung menyambut mereka. Wartawan menyerbu dengan pertanyaan yang bersahutan. "Bu Ningrum, apakah benar Anda akan memberikan bukti baru? Apakah kasus ini akan menyeret nama pejabat lain? Apakah benar ada ancaman terhadap keselamatan Anda?" Ningrum menunduk sopan, tidak menjawab satupun. Ia hanya berjalan dengan langkah pasti menuju pintu gedung. Diapit Hendra dan 2 anggota polisi yang bertugas mengamankan. Di dalam ruang sidang, suasana tegang. Arga sudah duduk di kursi terdakwa dengan wajah dingin. Ia menatap Ningrum tanpa rasa bersalah, bahkan tersenyum tipis, seolah masih menganggap semua ini permainan. Hakim membuka persidangan dengan suara berat. Sidang perkara penggelapan dan sabotase sistem perusahaan PT Suryantara Group dimulai. Satu persatu saksi memberikan keterangan. Bukti digital ditampilkan di layar besar. Semua menunjukkan arah yang sama. Arga adalah dalang dari sabotase itu. Tapi di tengah jalannya sidang, seorang petugas pengadilan tiba-tiba masuk tergesa-gesa dan berbisik kepada ketua majelis. Wajah hakim berubah serius. Ia menatap sekeliling dan berkata lantang, "Mohon seluruh peserta tetap tenang. Kami mendapat informasi ada ancaman keamanan di luar gedung." Suasana mendadak riuh. Beberapa orang mulai panik, sebagian mencoba berdiri. Hendra langsung refleks menatap ke arah jendela besar di sisi kanan ruang sidang. Sekejap kemudian, kaca pecah disertai suara letusan keras. "Semua tiarap!" teriak Hendra sambil menarik tubuh Ningrum ke bawah meja panjang di depan barisan saksi. Suara tembakan kedua menggema, membuat ruangan kacau. Polisi yang berjaga di luar segera bergerak, sementara beberapa orang sipil menjerit ketakutan. Ningrum menunduk, kedua tangannya gemetar. Tapi Hendra menutupinya dengan tubuhnya sendiri, melindunginya dari serpihan kaca yang berjatuhan. "Tenang Ningrum, aku di sini," bisiknya cepat. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah pintu belakang ruang sidang. 2 orang berpakaian gelap mencoba masuk, tapi langsung dihadang petugas. Salah satu dari mereka berteriak, "Jangan ikut campur, ini urusan Arga." Mendengar itu, wajah Arga yang tadinya tenang berubah panik. Ia berdiri spontan, tapi 2 polisi segera menahannya. "Tidak, aku tidak memerintahkan ini," teriaknya keras. Hendra bergerak cepat. Ia keluar dari balik meja, menodongkan pistol ke arah penyerang yang mencoba mendekat. "Lepaskan senjatamu," teriaknya lantang. Salah satu penyerang menembak lagi, tapi Hendra menghindar dan membalas satu tembakan tepat di bahu pelaku. Pria itu jatuh, sementara rekannya langsung menyerah. Ruangan kembali hening. Semua orang menahan napas. Ningrum keluar dari persembunyiannya,
Wajahnya pucat, tapi matanya tajam menatap Arga. Kau lihat, Arga, inilah akibat dari keserakahanmu. Kau bukan hanya menghancurkan perusahaan, tapi juga membuat orang lain kehilangan akal karena ambisimu. Arga tertunduk. Tidak ada lagi senyum sinis di wajahnya, hanya penyesalan yang terlambat. Beberapa menit kemudian, polisi berhasil mengamankan situasi. Ruang sidang kembali dikendalikan. Hakim memutuskan menunda sidang hingga keadaan benar-benar aman. Namun bagi semua orang di ruangan itu, kejadian hari ini sudah cukup membuktikan segalanya. Hendra mendekati Ningrum, memastikan ia tidak terluka. Kamu baik-baik saja? Ningrum mengangguk, suaranya pelan. Aku baik, tapi kamu... Aku tidak apa-apa, potong Hendra sambil tersenyum meski di lengan bajunya tampak robek terkena serpihan kaca. Tanpa sadar, Ningrum memegang tangannya erat. Air matanya mengalir tanpa suara. Kau hampir tertembak, Hendra. Hendra menatapnya lembut. Aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan nyawaku. Ucapan itu membuat Ningrum tak bisa menahan tangis. Ia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai marmer ruang sidang. Di luar, sirene polisi meraung keras, mengiringi detik-detik ketika badai mulai reda. Hari itu, publik melihat bagaimana seorang polisi melindungi seorang wanita bukan hanya karena tugas, tapi karena cinta. Dan bagi Ningrum, hari itu menjadi saksi bahwa kebenaran, seberat apapun jalannya, selalu pantas diperjuangkan. Matahari sore menembus kaca pengadilan yang retak, menciptakan cahaya yang hangat di tengah sisa ketegangan. Ningrum menatapnya sambil berbisik lirih. Terima kasih, ya Allah, Engkau masih memberiku kesempatan untuk melihat keadilan berdiri. Hendra menggenggam tangannya pelan, dan kesempatan untuk mencintai lagi. Ningrum menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyumnya muncul tanpa beban. Sore itu udara di Jakarta terasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Di luar gedung pengadilan, garis polisi perlahan dilepas. Wartawan masih berkumpul, namun suasana tidak lagi ricuh. Mereka sibuk meliput keberanian seorang polisi muda bernama Hendra Wibisono yang melindungi CEO wanita dari serangan mendadak di tengah sidang besar. Namun di balik hiruk-pikuk berita itu, di ruang perawatan sederhana di Rumah Sakit Bhayangkara, suasana justru hening. Hendra duduk di ranjang pasien dengan lengan kiri diperban. Luka kecil akibat serpihan kaca masih terlihat. Ningrum duduk di kursi di sampingnya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu selalu nekat seperti ini? Katanya pelan. Hendra tersenyum tipis. Kamu lupa, aku ini polisi. Melindungi orang lain sudah jadi bagian dari nafasku. Ningrum menunduk, suaranya bergetar. Tapi kalau sampai kamu kenapa-kenapa, aku tidak tahu bagaimana aku harus melanjutkan hidupku. Hendra menatap wajahnya, lalu tertawa kecil. Kalimat itu, bukankah seharusnya aku yang mengucapkan? Keduanya terdiam beberapa saat, saling berpandangan dalam keheningan yang hangat. Lalu Ningrum berdiri, mengambil kain bersih dan membasuh pelipis Hendra dengan lembut. Tangannya bergetar kecil, tapi penuh kasih. Hendra hanya bisa menatapnya tanpa berkata. Dalam keheningan itu, ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia temukan dimanapun. Di luar ruangan, Bu Ratna berdiri sambil membawa tas kecil berisi buah dan termos air hangat. Wajahnya tampak lebih tua, namun kali ini bukan karena kesombongan, melainkan penyesalan yang berubah jadi kerendahan hati. Ia masuk perlahan dan tersenyum lembut. Assalamualaikum. Ningrum berdiri cepat, menunduk hormat. Waalaikumsalam, Bu. Silakan duduk. Bu Ratna meletakkan buah di meja, lalu menatap Hendra. Nak, kamu bikin ibu hampir jantungan waktu dengar kabar di televisi. Hendra tersenyum. Maaf, Bu. Aku hanya menjalankan tugas. Bu Ratna menatapnya tajam tapi penuh kasih. Tugas? Itu bukan cuma tugas, itu pengorbanan. Ia lalu menoleh ke Ningrum, memegang tangannya erat. Nak,
terima kasih sudah tetap di sisi Hendra. Ibu malu pada semua yang sudah ibu lakukan dulu. Tapi ibu berjanji, mulai sekarang kamu bukan lagi orang luar. Kamu anak ibu sendiri. Air mata Ningrum langsung tumpah. Ia menunduk dan memeluk Bu Ratna. Terima kasih Bu. Saya sudah memaafkan sejak lama. Suasana di ruangan itu penuh kehangatan. 3 hati yang dulu terpisah kini seakan disatukan oleh takdir yang indah. Beberapa hari kemudian, Hendra diperbolehkan pulang. Media masih terus membicarakan kisah heroiknya, tapi ia tak peduli. Yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana mengembalikan kebahagiaan Ningrum yang sempat hilang karena semua kekacauan itu. Pagi itu, ia datang ke kantor pusat PT Suryantara Group tanpa memberi kabar. Dengan tangan kirinya yang masih diperban, ia membawa setangkai bunga melati putih dan sebuah amplop kecil. Saat sampai di depan ruang kerja Ningrum, ia melihatnya sedang berdiri di depan jendela, memandangi kota dengan tatapan jauh. Ningrum menoleh dan tersenyum. Kau seharusnya istirahat. Sulit istirahat kalau pikiranku masih penuh tentang kamu, jawab Hendra sambil menyerahkan bunga itu. Ningrum menerimanya perlahan. Aroma melati membuat dadanya bergetar. Bunga ini dulu sering aku lihat di tangan ibuku. Dia bilang, melati itu lambang ketulusan. Itu sebabnya aku bawakan, kata Hendra. Karena aku ingin melamar dengan ketulusan, bukan dengan gengsi. Ningrum terpaku. Ia menatap amplop yang diulurkan Hendra. Di dalamnya hanya selembar surat tulisan tangan sederhana. Ningrum, aku tidak punya banyak hal untuk diberikan. Tapi aku punya hati yang ingin selalu menjagamu. Bukan karena kamu CEO, tapi karena kamu wanita yang mengajarkan aku arti ketulusan. Ningrum menutup mulutnya, air mata jatuh perlahan. Ia membaca tulisan itu berulang-ulang, lalu menatap Hendra dengan mata yang bergetar. Kenapa kamu selalu tahu cara membuatku menangis? Karena kamu satu-satunya alasan aku belajar menahan air mata. Hendra berlutut perlahan, meski tangannya masih diperban. Ningrum, izinkan aku memperbaiki semua luka masa lalu. Menikahlah denganku, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita sudah belajar arti jatuh dan bangkit bersama. Ningrum menatapnya lama, lalu tersenyum di tengah tangisnya. Ya, Hendra, aku mau. Tangisan dan tawa bercampur di ruangan itu. Semua luka masa lalu seolah terhapus oleh satu kalimat sederhana yang keluar dari hati yang telah diuji waktu dan penderitaan. Sinta yang berdiri di luar pintu menutup mulut menahan haru, lalu berbisik pelan. Akhirnya, hari itu menjadi awal baru bagi 2 insan yang pernah diikat oleh luka, tapi kini disatukan oleh kasih. Dan ketika mereka saling berpelukan, matahari pagi menembus kaca jendela kantor, memantulkan cahaya hangat yang seolah berkata, cinta sejati tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari hati yang rela bertahan meski telah disakiti berkali-kali. 3 bulan telah berlalu sejak hari lamaran itu. Hidup Ningrum berubah sepenuhnya. Bukan karena kekayaan, bukan pula karena gelar CEO yang kembali disandangnya, tetapi karena kedamaian yang kini ia rasakan setiap kali melihat Hendra. Hari itu, matahari bersinar hangat di halaman sebuah masjid besar di tengah kota. Angin lembut membawa aroma melati dan pandan yang dipasang di sepanjang pintu masuk. Di pelataran, tampak banyak tamu berdatangan, dari pejabat tinggi hingga warga desa Sukamulya yang dulu sering membeli jamu Ningrum. Semua hadir dengan wajah bahagia. Sore itu, Ningrum duduk di ruang rias sederhana, mengenakan kebaya putih lembut dengan selendang panjang yang menjuntai hingga lantai. Wajahnya tak dipoles berlebihan, cukup natural seperti dirinya dulu, penjual jamu yang tersenyum di bawah terik matahari. Sinta masuk membawa buket bunga kecil. Bu Ningrum, waktunya sudah hampir tiba. Semua tamu sudah menunggu Ningrum menoleh, tersenyum haru. Panggil aku Ningrum saja, Sinta. Hari ini aku bukan lagi atasanmu. Aku hanya perempuan biasa yang ingin menjadi istri dari pria yang mencintaiku tulus.
Sinta mengangguk pelan, matanya basah menahan haru. Kamu pantas bahagia, Ningrum. Beberapa menit kemudian, suara lantunan ayat suci terdengar memenuhi ruangan. Di pelataran masjid, Hendra duduk bersila mengenakan setelan jas putih dan peci hitam. Wajahnya tampak tegang, namun di baliknya ada senyum tenang yang menandakan keyakinan penuh. Bu Ratna duduk di barisan depan. Wajahnya bersinar, senyumnya tak pernah lepas sejak pagi. Ia kini menjadi sosok ibu yang lembut, jauh dari keangkuhan masa lalu. Sesekali air matanya menetes, terutama ketika ia melihat anaknya menatap calon istrinya dengan pandangan penuh cinta. Ketika penghulu memulai ijab kabul, semua tamu menahan napas. Hendra menatap ayah wali yang duduk di depannya, lalu mengucapkan kalimat sakral dengan suara bergetar namun tegas. Aku terima nikahnya Ningrum binti Rahman dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas dibayar tunai. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Sah, seru para saksi serentak. Tepuk tangan dan takbir menggema, sementara air mata mengalir di pipi Ningrum. Ia menunduk dalam, kedua tangannya gemetar menahan haru. Semua perjuangan, rasa sakit, hinaan, dan air mata seolah sirna di detik itu juga. Hendra berjalan mendekat, lalu menunduk lembut di hadapan istrinya, yang kini resmi menjadi pendamping hidupnya. Ia menyentuh tangan Ningrum dengan hormat dan penuh cinta. Sekarang, aku bukan lagi orang yang hanya membeli jamu di depan rumah. Aku suamimu, dan aku berjanji akan menjagamu sampai akhir. Ningrum menatapnya dengan senyum lembut. Dan aku bukan lagi penjual jamu yang kau tolong waktu itu. Aku istrimu, dan tugasku kini mencintaimu dengan segenap hati. Bu Ratna menangis bahagia. Ia memeluk keduanya erat, suaranya bergetar. Nah, ibu dulu buta karena kesombongan. Tapi hari ini, ibu bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk melihat cinta yang sebenarnya. Sinta, yang berdiri di belakang, ikut menangis sambil tersenyum. Semua tamu merasa seolah sedang menyaksikan keajaiban. Kisah dua manusia yang dulu dipisahkan oleh status, tapi kini disatukan oleh keikhlasan. Setelah acara selesai, matahari senja turun perlahan. Di luar masjid, halaman dipenuhi cahaya lampu hias dan aroma makanan kampung yang disajikan untuk semua tamu tanpa memandang jabatan. Anak-anak berlari, para tamu saling bercanda. Dan di tengah mereka, Ningrum dan Hendra berjalan berdampingan, menyalami satu persatu orang yang datang. Beberapa warga desa menghampiri Ningrum. Bu, dulu kami kira hidup ibu sudah berakhir waktu diusir itu, tapi ternyata Allah angkat derajat ibu setinggi ini. Ningrum tersenyum. Tidak ada hidup yang berakhir, Bu. Kadang kita hanya sedang disembunyikan dulu, sampai waktunya Allah tunjukkan siapa kita sebenarnya. Malam tiba. Di balkon rumah baru mereka, Ningrum berdiri memandangi langit yang penuh bintang. Hendra datang dari belakang, memeluknya perlahan. Sekarang semuanya sudah selesai, katanya lembut. Ningrum menatap jauh ke langit. Belum, Hendra, hidup ini baru saja dimulai. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Hendra memejamkan mata, menikmati keheningan itu. Dan aku berjanji, seberat apapun hidup nanti, aku akan tetap menggenggam tanganmu seperti hari ini. Ningrum tersenyum, air mata bahagianya mengalir perlahan. Cinta yang diuji bukan untuk membuat kita berpisah, tapi untuk memastikan bahwa kita layak berjalan bersama. Dan malam itu, di bawah cahaya bintang yang lembut, dua hati yang dulu dipenuhi luka kini berpadu dalam ketenangan. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi kesombongan, hanya cinta yang tumbuh dari keikhlasan dan doa yang tak pernah putus. 2 bulan setelah pernikahan, rumah yang dulu hanya berisi kesunyian, kini dipenuhi tawa. Di ruang tamu yang sederhana tapi hangat, Ningrum menata bunga melati di vas kaca, sementara Hendra sibuk memperbaiki gantungan kunci di dinding. Suasana rumah mereka terasa damai, jauh dari kemegahan, namun penuh cinta.
Mas, jangan lupa nanti sore kita ke rumah ibu ya, kata Ningrum sambil tersenyum. Hendra menoleh, tersenyum juga. Siap Bu Polisi. Ningrum tertawa kecil. Aku bukan polisi. Ya, tapi kamu lebih berani dari banyak polisi yang aku kenal, balas Hendra sambil mendekatinya. Mereka saling pandang, lalu tertawa bersama. Sekilas, tak ada yang mengira bahwa pasangan ini pernah melewati badai hidup sedalam itu. Menjelang sore, mereka berangkat ke rumah Bu Ratna. Rumah besar itu kini tampak berbeda. Tak lagi kaku dan berjarak seperti dulu, tetapi terasa hangat. Di dinding ruang tamu, foto keluarga baru sudah terpasang. Bu Ratna, Hendra, dan Ningrum. Bertiga tersenyum dalam bingkai emas kecil. Begitu sampai, Bu Ratna langsung menyambut dengan wajah bahagia. Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam Bu, jawab keduanya serempak. Bu Ratna memeluk Ningrum lama sekali, seolah tak ingin melepas. Nak, setiap kali ibu melihatmu, ibu masih merasa bersalah, tapi juga bersyukur. Kalau dulu kamu tidak sabar menghadapi ibu, mungkin keluarga ini sudah hancur. Ningrum menatapnya lembut. Jangan bicara begitu, Bu. Dulu saya juga masih banyak belajar. Allah yang mengatur semuanya sampai kita bisa duduk di sini hari ini. Bu Ratna tersenyum sambil mengusap air mata. Kamu benar. Hidup memang bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling sabar. Mereka lalu makan bersama di meja panjang. Hidangan sederhana. Sayur lodeh, sambal terasi, dan ikan goreng. Hendra mencicipi 1 sendok sambil tertawa. Ibu, masakan sekarang lebih enak dari waktu aku kecil. Bu Ratna pura-pura marah. Dulu kamu sering kabur kalau disuruh makan sayur. Sekarang beda, Bu. Soalnya ada istri yang suka masak sayur juga, jawab Hendra sambil melirik Ningrum. Semua tertawa. Suasana itu membuat Ningrum menunduk, terharu. Di dalam hatinya, ia bersyukur karena luka masa lalu tak lagi menyisakan bekas pahit. Selesai makan, Bu Ratna mengeluarkan sesuatu dari kotak kecil di lemari. Sebuah kalung emas tua dengan liontin bundar bergambar bunga melati. Nak Ningrum, katanya sambil menyerahkan kalung itu. Ini peninggalan ibu dari nenekmu Hendra. Dulu ibu ingin memberikannya untuk calon menantu yang pantas. Tapi waktu itu ibu buta oleh gengsi. Hari ini, ibu ingin kamu yang menyimpannya. Ningrum terdiam. Tangannya bergetar saat menerima kalung itu. Bu, ini terlalu berharga. Bu Ratna menggeleng. Yang berharga bukan kalungnya, tapi hatimu. Kamu membuat keluarga ini utuh kembali. Hendra memeluk ibunya. Terima kasih Nabu. Aku janji, aku akan jaga Ningrum seumur hidup. Malam mulai turun. Lampu gantung di ruang makan memancarkan cahaya hangat. Mereka bertiga duduk di ruang keluarga, menikmati teh hangat sambil mendengarkan azan maghrib dari mushola depan rumah. Mas, bisik Ningrum pelan. Kau sadar tidak, rumah ini dulu tempat aku diusir dengan air mata. Hendra menoleh. Aku ingat, tapi sekarang lihat, rumah ini jadi tempat kita tertawa. Hendra menggenggam tangannya. Itu karena kamu tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Kamu memilih memaafkan, dan itu yang membuat semua berubah. Ningrum menatap wajah suaminya, lalu berkata, pelan, aku hanya percaya satu hal, Mas. Kalau kita sabar, Allah tidak akan tinggal diam. Hendra tersenyum dan mengangguk. Dan sekarang, kita jadi buktinya. Dari halaman rumah, suara hujan tipis mulai terdengar. Bu Ratna menatap mereka berdua dengan senyum damai. Dalam hatinya, ia berbisik syukur kepada Allah, karena anak yang dulu ia tolak kini justru menjadi cahaya bagi keluarga mereka. Malam itu, rumah yang dulu penuh dengan keangkuhan, kini menjadi tempat doa yang tenang. 3 hati yang dulu saling menjauh kini telah menyatu. Tidak ada lagi kebencian, hanya cinta, kesabaran, dan rasa syukur yang menenangkan jiwa. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa sudah hampir 1 tahun sejak pernikahan Ningrum dan Hendra.
Hidup mereka kini berjalan damai dan penuh makna. Ningrum tetap menjalankan tugasnya sebagai CEO, namun ia memilih memimpin dengan cara yang lebih sederhana, tanpa kemewahan berlebihan, tanpa jarak antara pimpinan dan karyawan. Sementara Hendra kini menjabat sebagai perwira di bagian penyelidikan khusus kepolisian. Tapi setiap kali pulang, ia tetap menjadi suami hangat yang tidak pernah lupa mencuci piring atau menyeduh teh untuk istrinya. Pagi itu, matahari menyinari teras rumah mereka. Burung-burung berkicau dan aroma wangi melati dari pot yang ditanam Ningrum memenuhi udara. Hendra duduk di kursi bambu, membaca surat kabar sambil tersenyum melihat istrinya menyapu halaman dengan wajah ceria. "Kamu tahu nggak, Ningrum?" katanya santai. "Dulu waktu pertama kali aku lihat kamu jualan jamu di bawah pohon pisang, aku pikir kamu perempuan paling kuat di dunia." Ningrum menoleh sambil tersenyum. "Padahal kamu belum tahu kalau waktu itu aku sering nangis diam-diam di malam hari." Hendra tertawa kecil. "Tapi justru karena itu kamu kuat. Orang yang bisa menangis tapi tetap bangun setiap pagi, itu yang sebenarnya hebat." Ningrum meletakkan sapu dan duduk di samping suaminya. "Mas, aku pengen bilang sesuatu." Ningrum menatap matanya dalam-dalam, lalu tersenyum pelan. "Aku sedang hamil." Suasana seketika sunyi. Hendra membeku beberapa detik, seolah tak yakin dengan apa yang baru ia dengar. "Kamu apa?" Ningrum menunduk sambil tersenyum malu. "Iya mas, dokter tadi pagi bilang usia kandunganku hampir 2 bulan. Mata Hendra langsung berkaca-kaca. Ia menatap wajah istrinya lekat-lekat, lalu tertawa di sela air matanya. "Ya Allah, Ningrum, ini benar-benar kabar paling indah dalam hidupku." Ia bangkit, lalu memeluk Ningrum erat, seolah tak ingin melepaskan. "Terima kasih. Kamu bukan cuma menyembuhkan hidupku, tapi sekarang juga memberiku kehidupan baru." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Ningrum. "Aku juga terima kasih mas. Kalau dulu aku menyerah waktu dihina, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Semua yang dulu menyakitkan, ternyata hanya cara Allah menyiapkan kebahagiaan yang lebih indah." Hendra memeluknya lebih erat. "Kita beri nama apa nanti?" "Kalau laki-laki, aku ingin namanya Raffi Hendra, biar dia tumbuh lembut tapi kuat. Kalau perempuan, aku ingin nama Melati, supaya dia selalu harum dan sederhana, seperti bunga yang kita tanam di halaman ini." Hendra mengangguk dengan mata berbinar. "Apapun namanya, aku janji dia akan tumbuh dengan cinta dan doa yang tak pernah berhenti." Sore harinya, mereka pergi ke rumah Bu Ratna membawa kabar bahagia itu. Begitu mendengar berita kehamilan Ningrum, Bu Ratna langsung menutup mulutnya sambil menangis haru. "Ya Allah, akhirnya aku akan jadi nenek." Ia memeluk Ningrum lama sekali, tak bisa berhenti meneteskan air mata. "Nak, dulu aku pernah mencaci, sekarang Allah gantikan dengan kebahagiaan yang luar biasa." "Maafkan ibu." Nak Ningrum membalas pelukannya. "Ibu sudah lama saya maafkan. Ini semua karena doa ibu juga." Hendra berdiri di belakang, tersenyum bahagia melihat dua perempuan yang paling ia cintai, kini saling memeluk tanpa jarak, tanpa gengsi, tanpa luka. Malamnya, mereka makan bersama di halaman rumah. Hendra menyalakan lampu gantung kecil di bawah pohon mangga, sementara Bu Ratna membacakan doa dengan suara lembut. "Ya Allah," doanya, "terima kasih Engkau masih memberi umur, agar aku bisa menyaksikan anakku dan menantuku hidup bahagia. Lindungilah mereka dari kesombongan, dari ujian yang bisa memisahkan, dan jadikan anak yang mereka kandung ini penyejuk hati keluarga kami." Suara doa itu membuat Ningrum menunduk menahan tangis, sementara Hendra menggenggam tangannya erat. Malam terasa damai, angin berhembus lembut membawa aroma bunga melati yang menenangkan jiwa. Setelah semua tamu pulang, Ningrum duduk di halaman sambil memandangi bintang. Ia menyentuh perutnya pelan. "Kamu dengar, nak? Dunia ini keras, tapi kamu lahir dari cinta yang kuat. Ibumu dulu pernah dihina,
tapi kamu akan lahir membawa kehormatan. Hendra datang dari belakang, memeluknya pelan. Dia akan tahu, Ningrum, kalau ibunya bukan hanya wanita kuat, tapi juga wanita yang paling berhati mulia. Ningrum tersenyum dan menatap langit. Kau tahu, Mas, dulu aku merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi sekarang aku punya segalanya, cinta, keluarga, dan doa. Di atas sana, bulan purnama menggantung terang, seolah ikut menyaksikan keajaiban hidup dua manusia yang pernah disatukan oleh takdir. Dan malam itu, rumah sederhana mereka dipenuhi kedamaian yang tak terlukiskan, hadiah dari langit untuk cinta yang pernah teruji oleh luka. 8 bulan telah berlalu. Waktu berjalan begitu cepat dan perut Ningrum kini membesar. Ia tetap tampak anggun dengan pakaian sederhana dan senyum yang meneduhkan setiap orang yang melihatnya. Meski masih menjabat sebagai CEO, ia lebih banyak bekerja dari rumah, ditemani oleh Sinta yang kini sudah seperti saudara sendiri. Pagi itu, langit tampak cerah. Hendra sibuk menyiram tanaman di halaman, sementara Ningrum duduk di teras, membaca buku kecil berisi doa-doa ibu hamil. Suara azan subuh yang baru selesai bergema lembut, membuat suasana rumah terasa penuh ketenangan. Mas, panggil Ningrum lembut. Aku baru saja membaca doa dari buku ini. Katanya, kalau calon ayah sering membaca surat Yusuf dan Maryam di samping istrinya, anaknya nanti lahir dengan wajah yang lembut dan hati yang bersih. Hendra tersenyum sambil menaruh gayung di ember. Kalau begitu malam ini aku bacakan untukmu. Janji? Ya. Janji. Aku tidak akan lelah membaca doa untuk kalian berdua. Mereka saling pandang, lalu tertawa pelan. Dalam tawa itu ada cinta yang begitu tenang, tanpa janji muluk, hanya keyakinan bahwa mereka akan melalui apapun bersama. Beberapa minggu kemudian, menjelang kelahiran, Ningrum dirawat di rumah sakit. Bu Ratna datang setiap hari, membawa makanan bergizi dan doa yang tak henti-henti. Setiap kali memijat kaki menantunya, ia selalu berkata lirih, "Nah, kamu tahu tidak? Dulu waktu pertama kali lihat kamu, ibu hanya melihat penampilan. Tapi sekarang, setiap kali melihatmu, ibu merasa malu pada diri sendiri. Karena ternyata, perempuan paling berharga adalah yang berhati tulus." Ningrum tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ibu tidak perlu merasa bersalah lagi. Dulu Allah hanya sedang menyiapkan waktu yang tepat, agar kita bisa saling mencintai dengan benar. Hari kelahiran pun tiba. Langit di luar rumah sakit mendung, tapi di ruang bersalin suasananya penuh doa. Hendra menggenggam tangan Ningrum erat. Matanya tak lepas dari wajah istrinya yang menahan sakit. "Bertahanlah, Ningrum. Aku di sini," ucapnya dengan suara bergetar. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi terdengar. Suara itu menggema lembut, menggetarkan setiap hati yang mendengarnya. Seolah seluruh dunia berhenti sesaat untuk menyambut keajaiban baru yang datang dari cinta mereka. "Selamat, Pak Hendra," kata bidan dengan senyum lebar. "Istrimu melahirkan bayi laki-laki yang sehat." Hendra menunduk. Air matanya jatuh di tangan yang menggenggam bayi kecil itu. Ia memeluk Ningrum yang lemah tapi tersenyum bahagia. "Alhamdulillah, dia datang, Ningrum." Ningrum menatap bayi mereka yang mungil dengan mata berbinar. "Kita beri nama Raffi Hendra." "Ya." Nama yang berarti kelembutan dan keberanian Hendra mengangguk. Nama yang sempurna, sama seperti ibunya. Beberapa hari kemudian, mereka pulang ke rumah. Di teras, Bu Ratna sudah menunggu dengan mata yang berkaca-kaca. Begitu melihat cucunya, ia langsung sujud syukur di lantai, lalu berdiri sambil mengelus pipi Ningrum. "Terima kasih, Nak. Kau tidak hanya memberi ibu anak, tapi juga ketenangan yang dulu hilang dari rumah ini." Malam itu, di ruang tamu yang tenang, Ningrum duduk sambil menggendong Raffi yang sudah tertidur. Hendra duduk di sampingnya, memandangi pemandangan indah itu dengan rasa syukur yang dalam. "Kamu tahu, Ningrum," katanya pelan, "dulu aku takut kehilanganmu. Tapi ternyata, sekarang aku justru takut kalau aku tidak bisa cukup membahagiakanmu."
Ningrum menoleh dan tersenyum lembut. Kamu sudah membuatku bahagia sejak hari pertama kamu membelaku di sawah waktu itu. Tidak ada yang lebih berharga daripada lelaki yang tetap setia, bahkan ketika dunia meremehkan. Hendra menggenggam tangannya. Dan tidak ada yang lebih mulia dari perempuan yang tetap sabar, bahkan ketika dunia menghina. Keduanya terdiam, menikmati momen itu. Hanya suara napas bayi kecil mereka yang terdengar, lembut dan menenangkan. Di luar rumah, angin malam berhembus membawa aroma melati dari halaman. Bunga-bunga itu bermekaran, seolah ikut merayakan kebahagiaan keluarga kecil itu. Ningrum menatap langit malam, lalu berbisik lirih. Ya Allah, Engkau dulu menurunkanku dari kemewahan ke tanah. Engkau jadikan aku penjual jamu agar aku belajar arti rendah hati. Dan hari ini, Engkau angkat kembali kehidupanku dengan penuh cinta. Aku tak ingin lebih, cukup Engkau jaga keluarga kecil ini dalam ridhamu. Hendra menatap wajah istrinya yang disinari cahaya lampu temaram, lalu berkata, Kamu tahu, Ningrum, hidupku dulu penuh kesombongan kecil, merasa hebat karena seragamku. Tapi kamu mengajarkanku bahwa kekuatan sejati adalah ketika kita bisa mencintai tanpa syarat. Ningrum menatapnya lembut, dan cinta sejati bukan yang datang saat kita sempurna, tapi yang tumbuh saat kita sama-sama hancur, lalu memilih untuk saling memperbaiki. Hendra mengangguk. Ia memeluk Ningrum dan bayi kecil mereka erat. Di pelukannya ada damai, ada kehidupan, ada cinta yang tumbuh dari ujian panjang. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang sunyi, rumah kecil mereka menjadi saksi bahwa penghinaan bisa berubah menjadi kehormatan, dan luka bisa menjadi doa yang indah jika dijalani dengan sabar. Dan di tengah keheningan itu, terdengar bisikan lembut dari hati Ningrum yang kini sepenuhnya tenang. Terima kasih, Allah. Karena Engkau membuktikan bahwa orang yang sabar tidak akan pernah kalah. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian. Dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.